Sukamto yang juga saat ini saya lihat di layar sudah standby. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukamto. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Baik, Pak Sukamto adalah koordinator Subdit Pelayanan Televisi Kominfo. Dan bagaimana Pak Sukamto sudah bisa kita mulai persiapan untuk memaparkan materinya? Ibu, mohon izin saya akan share screen. Baik Pak, kami persilakan dengan hormat Pak. Bu, di layarnya? Ya, kelihatan Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bu Mutia selaku Ketua Komisi DPR Komisi 1. Kemudian juga Bapak Niko sebagai anggota Dewan Komisi 1 juga. Selanjutnya juga yang terhormat Ketua KPI Pak Agung, serta ini yang sering bareng dengan saya ya Pak Reza ya. Serta mungkin kalau hadir juga Pak Imam sebagai Dirut TVRI. Nah, pada kaitan ini saya akan menyampaikan konteks paparan berkaitan dengan sosialisasi dan publikasi menjaga Indonesia dan perbatasan melalui penyiaran digital. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Kalau saya baca dari tornya, ini berkaitan dengan kalau dilihat tujuannya adalah satu, memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan penyiaran digital. Kemudian mendorong percepatan digitalisasi penyiaran di Indonesia. Yang ketiganya mendorong persiapan masyarakat dalam upaya migrasi teknologi penyiaran dari analog ke digital. Kemudian mendorong pemerataan informasi di daerah perbatasan melalui penyiaran transparan, mengedukasi masyarakat tentang kebermanfaatan penyiaran digital, kemudian menjamin ketersediaan informasi, serta hadirnya diversity of content dan ownership, tumbuhnya ekonomi daerah perbatasan, dan terbukanya dengan lapangan pekerjaan. Yang terakhir adalah tumbuhnya kebudayaan lokal melalui siaran yang berbasis lokal. Pada masa sebelumnya, sebelum ada digitalisasi ini, orang memikirkan bahwa yang namanya konten itu yang bisa diblok adalah konten-konten yang disalurkan melalui internet. Nah, sekarang dengan adanya konteks digital ini, sebetulnya konten-konten yang dari luar, khususnya yang di perbatasan ini, itu bisa dilakukan blockingnya. Ini blocking dengan teknologi digital ini. Nanti kita bahas bagaimana cara melakukan itu. Kemudian di sisi lain, dengan konteks digitalisasi ini juga, nanti kita akan lihat bagaimana efisiensi terhadap sumber-sumber daya. Serta tadi sesuai dengan saran ataupun tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja dan seterusnya. Ini mungkin outline yang akan kami sampaikan sehubungan dengan waktu yang singkat. Nanti kami akan menyampaikan poin-poinnya saja, yaitu berkaitan dengan latar belakangnya, pertimbangan dasar hukum, pengaturan secara internasional, termasuk ada di regional, serta bagaimana kita mengadopsi penyiaran digital dimaksud. Nah, lalu dilakukan analisa digital tersier yang tepatnya atau cocoknya di Indonesia seperti apa. Selanjutnya kita lihat kondisi existing, dan ini yang terakhir ini kurang lebih ya, ini menjadi manajemen informasinya itu harus seperti apa. Sehingga tadi paham-paham radikalisme, paham-paham yang ideologinya non Pancasila, semua bisa disaring konten-konten tersebut dengan menerapkan teknologi digital ini. Kalau saya lihat ini fokusnya di terestrial ya. Kemudian periode simulcast dan atau serta penutup. Bagaimana kita ketahui bahwa latar belakangnya itu berdasarkan adanya kebijakan dari Bapak Presiden Pak Jokowi berkaitan dengan khususnya poin 2, yaitu untuk memberikan peta digitalnya tentang penyiaran. Kemudian juga terkait dengan regulasi yang poin 5-nya. Nah, kami selaku kepanjangan tangannya atau selaku ASN, kami memperhatikan hal-hal dimaksud bagaimana arahan dari Bapak
kita kalau kita flashback ya, dengan melihat siaran pers dari Kominfo hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 tentang digital perbatasan, bahwa kita telah sebetulnya sebelum terbitnya undang-undang ini telah melakukan penyelenggaraan siaran digital di perbatasan, yaitu di Nunukan, kemudian juga di Riau atau sekitar Batam, dan di Jayapura. Tentunya nanti masih banyak yang harus kami lakukan selain di tempat-tempat tersebut. Kemudian pertimbangan dasar hukum terkait penyelenggaraan penyiaran yang ada kaitannya dengan penyiaran adalah Undang-Undang Nomor 11 yang baru ditandatangani tahun 2020 ini, yaitu berkaitan dengan pasal 60A. Penyiaran dilaksanakan ayat satunya yang dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke digital. Kemudian yang kedua adalah migrasi penyiaran televisi tersedia dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog atau ASO yang memang di negara-negara lain sudah dilakukan, tapi Indonesia kurang lebihnya menurut undang-undang paling akhir itu 2 tahun sejak terbit undang-undang dimaksud. Aturan-aturan turunan yang sedang sekarang dilakukan konsultasi publik. Nah, di sisi lain undang-undang juga yang masih eksis itu mensyaratkan diantaranya rencana dasar teknis penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran. Nah, inilah tadi yang ada kaitan dengan judul untuk menjaga di ada perbatasan ini. Nah, bagaimana nanti konteks penjagaannya itu? Nah, itu bisa dituangkan di sini di dalam konteks rencana dasar penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, di mana penyelenggara kalau akan melakukan penyelenggaraan penyiaran harus mengacu kepada RDPT dimaksud. Di sisi lain kita juga berkaitan dengan penggunaan frekuensi radionya. Nah, frekuensi radio dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi yang nanti pengaturannya ada di Kementerian Kominfo di Dirjen SDPPI lebih khususnya. Nah, ini kita harus melihat mengenai aturan yang telah disepakati oleh Indonesia, khususnya dengan WTO yang nanti ada jasa-jasa penyiaran yang menjadikan turunan, bahkan diadop di area regional juga. Nah, kita sebagai anggota WTO dan juga anggota ASEAN harus mengimplementasikan ini. Jadi tidak bisa kita dengan pemikiran atau desain sendiri itu melakukan pengaturan, karena kita sudah menandatangani perjanjian internasional. Begitupun untuk infrastrukturnya itu dituangkan di ITU dan kita sebagai konsil bahkan pernah menjadi konsil ITU. Itu ada study group 6 yang berkaitan dengan penyiaran ini. Nah, adapun nanti dari infrastruktur ini itu ada konteks jasa-jasanya yang dituangkan di dalam salah satunya klasifikasi jasanya dituangkan dengan W120. Adapun nanti kita harus membuat komitmen ya dalam konteks globalisasi karena tadi juga ini harus mengangkat perekonomian. Nah, ini juga dituangkan di dalam GATS yang nanti acuannya ke CPC. Sekarang ada versi 2.1. Nah, acuan ini menjadi referensi untuk melakukan pengaturan dari internet sehingga inline dari nasional inline ke internasional. Nah, kita tahu, saya ambil yang istilahnya poin besarnya aja terkait dengan JAX dimaksud. Jadi ada model bisnisnya tuh 4. Jadi yang cross border supply hitung-hitung yang kita sebut dengan import ya. Kalau dalam konteks good, ini karena jasa maka disebutnya dengan cross border supply. Nah, ini penyelenggaraan dari luar masuk ke kita seperti HPO, Fox, dan seterusnya. Tetapi yang masuk melalui infrastruktur penyiaran, khususnya dalam hal ini. Kemudian consumption abroad, dari kita keluar. Nah, kita tidak melakukan penyiaran di sana, tetapi dari luar sini, tapi konsumennya dari penonton luar negeri. Sama, boleh juga ini. Nah, yang ketiga, commercial vision artinya yang ada di sini. Nah, ini